Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan trigonometri. Ya, ini materi kita. Oke, untuk yang pertama, penyelesaian pertidaksamaan itu sama dengan persamaan trigonometri. Perbedaannya jika persamaan, ya, itu tandanya adalah sama dengan, sudah pasti ya. Jika pertidaksamaan, nah untuk pertidaksamaan itu tandanya adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dan kemudian tambahannya adalah mencari daerah yang akan kita gunakan untuk himpunan penyelesaian. Langsung saja contoh di sini ada yang pertama, sin X itu kurang dari sama dengan setengah. Oke, dengan interval 0 derajat, ya, X lebih dari 0 derajat, lebih dari sama dengan 0 derajat, dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Langkah pertama adalah kita sama seperti persamaan, mencari pertidaksamaan terlebih dahulu. Berarti sin setengah itu adalah sin berapa? 30 derajat. Baik, kalau sudah, jadi kita sudah dapat ya. Sinnya berarti X lebih dari 30 derajat. Nah, langkah kedua adalah untuk pertidaksamaan, nanti di sin maupun cos itu ada dua sudut. Ya, yang pertama berarti ketika kita menggunakan bidang kartesius, yang pertama adalah 30 derajat. Maka yang kedua kita tinggal mencari sin yang nilainya positif ada di kuadran berapa? Berarti di kuadran 2. Maka di kuadran 2 ini berapa sudutnya? Tinggal 180 dikurang 30, berarti 150 derajat. Maka nanti ada X kurang dari sama dengan 150 derajat. Jadi ada dua ya alfanya, maka tinggal kita buat apa? Kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan di mana yang pertama itu kita ambil sudutnya yang paling kecil, berarti 30 derajat, kemudian 150 derajat. Nah, karena di sini sudah ada intervalnya 0 dan 360, berarti sebelah kiri 30 kita berikan ujungnya adalah 0 derajat, dan sebelah kanan ujungnya adalah 360 derajat. Berarti kita punya berapa? Punya berapa daerah untuk HP? Ada 1, 2, dan 3. Baik. Setelah sudah seperti ini, kita tinggal mencari daerahnya. Nah, apakah nanti di sini itu positif atau negatif, atau di sini negatif atau positif, gitu ya. Dengan cara melakukan uji titik. Langkah pertama, uji titik untuk daerah ke-1. Oke, daerah ke-1 ini ya. Boleh bisa pakai 0. Berarti kita masukkan di sini. Yang ini ya. Tinggal sin dari 0 derajat. Sekarang
daerah yang negatif. Nah, kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti yang diambil adalah negatif. Kalau misalkan lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang diambil adalah daerah yang apa? Daerah yang positif. Nah, ini sebagai note ya, sebagai catatan kecil ya yang pentingnya. Maka nanti akan kita ambil adalah yang mana? Ya. Karena kurang dari berarti yang negatif. Nah, yang ini yang kita ambil. Tuh. Untuk 0 berarti ke kanan, untuk 30 berarti ke kiri. Kemudian ini 150 berarti ke kanan, 360 berarti ke kiri. Kalau sudah tinggal tambahkan ini saja. Kalau seperti ini, ya. Tinggal X seperti ini. Ya. X lebih dari, jangan lupa karena dia batasnya adalah 0 dan diikut sertakan merupakan apa namanya? Daerah himpunan penyelesaian juga, maka di sini sama dengan. Nah, 150 berarti tinggal X lebih dari kurang dari, karena 360 di sini berarti sama dengan. Nah, jadi ini ya. Jadi ini merupakan apa? Merupakan himpunan penyelesaiannya. 1, yang ini adalah 2. Gitu ya. Kenapa Pak yang ini nggak pakai sama dengan, yang ini juga tidak pakai sama dengan? Karena dia bukan merupakan batas ujungnya. Jadi yang dikasih sama dengan hanya ujungnya saja, 0 dan 360. Selebihnya tidak usah. Gitu ya. Dan ini kurang dari ini tidak mengikuti sama sini. Ini itu hanya untuk ya, tanda ini hanya untuk apa? Menentukan daerah yang akan kita ambil. Ya, kalau kurang dari berarti negatif, kalau lebih dari berarti yang ini nanti yang kita ambil. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah contoh yang kedua. Kita hapus terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan untuk mencari pertidaksamaan, intinya mencari dua sudut terlebih dahulu ya. Dua sudut, kalau sudah tinggal dibuat garis bilangannya. Oke, kita contohkan lagi. Misalkan ini contoh yang B. Contoh B. Untuk yang B itu misalkan cos X lebih dari setengah dengan intervalnya sama ya. Maka langkah pertama adalah ya, tadi kita harus mencari nilai sudutnya. Cos X, cos dari setengah itu berapa? Cos dari setengah adalah setengah cos sudutnya 60 derajat. Berarti X-nya lebih dari 60 derajat. Maka X yang kedua, ini X yang pertama. X yang kedua berapa? Kita ambil dari Kartesius. Ya, 60 derajat di kuadran 1. Untuk cos yang bernilai positif itu ada di kuadran berapa lagi? Kuadran 4. Nah, maka di kuadran 4 ini berapa? 360 dikurang 60. Maka jawabannya adalah 300. Ya, 300 derajat. Jadi di sini lebih dari 300 derajat. Oke, kita tinggal buat apa? Garis bilangannya. Oke, garis bilangannya. Yang pertama, ya ujungnya kita taruh dulu berapa? 0 derajat. Kemudian yang paling kecil setelah 0 derajat itu 60. Setelah 60 berarti 300 ya di sini. Kemudian paling ujung sendiri 360. Berarti kita punya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita tinggal mencari apa? Mencari daerah 1 dulu. Daerah 1. Dapatnya dari sini ya. Berarti ini tinggal cos X kurang dari setengah sama dengan. Nah, untuk mencari nilai ini negatif atau positif, kita ambil dari yang 1, 0 dulu ya. Berarti cos 0 dikurang setengah. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1. 1 dikurang setengah hasilnya adalah positif. Berarti di sini adalah apa? Positif. Oke. Kemudian yang kedua 60. Setelah 60 bisa kita ambil dulu 90. Maka daerah kedua cos 90 dikurang setengah. Cos 90 itu berapa? Cos 90 itu 0. 0 dikurang setengah maka hasilnya akan negatif.
Nanti di sini negatif. Nah, untuk yang di sini 300 sampai dengan 360 kita bisa pakai berapa? Cos berapa? Bisa kita pakai cos 315 misalkan. Daerah 3 kita ambil cos 315 dikurang setengah. Nah, ini bisa pakai cara ini ya, apa namanya, untuk mencari nilai cos. Jadi cos 315, maka dia cos dari berapa? 360 dikurang 315 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 360 dikurang 315 cos 45. Maka cos 45 itu adalah setengah akar 2 gitu ya. Cos 45 setengah akar 2 dan dia bernilai positif. Maka di sini setengah akar 2 dikurang setengah. Nah, ini setengah ada akar 2-nya, berarti lebih besar dari sebelah kiri, maka hasilnya positif. Sudah positif. Oke, kalau sudah tinggal kita tentukan. Ya, kita tentukan apa? Daerahnya. Dilihat dari tandanya. Apa nih tandanya? Lebih dari, berarti yang diambil yang positif. Berarti yang ini yang kita ambil, ya. Terus yang ini yang kita ambil. Tinggal diberikan seperti ini, X lebih dari, jangan lupa di sini sama dengan, ini juga sama, X lebih dari yang sini sama dengan. Oke, berarti kita punya jawabannya. 1, yang ini 2. Oke, ini untuk cos. Kemudian kita lanjut. Kita contohkan lagi untuk tan misalkan. Nah, untuk tan biasanya ada tambahan titik khusus di kuadrannya. Ya, karena tan spesial maka ada tambahan titik khusus di bagian garis bilangan. Ya, kita berikan contoh untuk yang tan. Untuk C yang tan, misalkan tan X kurang dari 1. Oke, tan X kurang dari 1 untuk ininya masih sama sampai 360. Berarti tan X kurang dari tan berapa? Yang hasilnya 1. Berarti tan yang hasilnya 1 adalah tan 45 derajat. Maka X kurang dari 45 derajat. Nah, berapa lagi nih selain 45 derajat? Ini X yang pertama, X yang kedua. Kita lihat dari garis bilangan, ini 45. Tan yang positif ada di kuadran 3. Di sini ya. Berarti gimana? Untuk di kuadran 3 tinggal kita ambil 180 ditambah 45, yaitu di sini 225. 25 derajat ya. Berarti X2-nya 225 derajat. Kita tinggal gambarkan garis bilangannya. Nah, untuk tan itu kita berikan khusus 2 garis bilangan. Note di sini ya. Untuk tan itu tambahan ya. Tambahannya adalah sudut 90 derajat dan 270 derajat. Ini adalah note ya. Jadi ditambahkan di garis bilangan. Dimulai dari yang paling kecil adalah 0. Setelah 0 adalah 4, 5. Nah, setelah 45 berarti ada 90. Jadi ini saya kasih khusus, warna khusus 90 derajat ya. Kemudian ada 225 di sini. 225. Kemudian setelah 225 itu masih ada lagi, yaitu titik khusus untuk tan 270 derajat. Kemudian yang terakhir adalah 360 derajat. Maka kita punya berapa daerah? 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 daerah. Berarti kita satu-satu terlebih dahulu. Nomor 1 berarti tinggal tan berapa di sini? Tan 0 ya. Oke. Tan 0 itu berapa? Tan 0 itu berarti 0. Sudah, berarti tan 0 dikurang 1.
0 dikurang 1 sama dengan min. Berarti di sini adalah min. Kemudian ini antara 45 sampai 90 berarti 60. 60 itu berarti yang kedua tan 60 dikurang 1 akar 3 dikurang 1. Akar 3 berarti sekitar akar 4 saja 2, berarti akar 3 itu tidak jauh dari 2, 1,7 sekian ya berarti ya, atau 1,5 lah, berarti kalau dikurang 1 hasilnya pasti positif. Nah gitu ya. Kemudian yang ini 90 sampai 225 kita bisa pakai yang 180 ya, tan 180 dikurang 1. 180 itu berarti 0 dikurang 1 pasti hasilnya adalah negatif. Ini negatif ya berarti ya. Nah 225 ke bagian 270 berarti 240 ya. Yang 4 tan dari 240 dikurang 1. Ini sudah bisa ya, yang lebih dari 90 mas caranya. Berarti 240 itu adalah 240 dikurang 180. Kita bisa pakai berarti 60 akar 3. Ya, akar 3 dikurang 1 sama seperti ini, berarti positif. Hasilnya positif. Nah, 270 ke 360 kita bisa pakai yang 300 ya. 5. Berarti tan dari 300 dikurang 1. Nah, 300 itu di kuadran 4. Kuadran 4 60, akar 3 berarti ini min akar 3 dikurang 1, min sama min sudah pasti min. Jadi di sini ya. Oke, kita sudah punya 5 daerah ya. 5 daerah ini sudah punya, tinggal kita lihat apakah di sini. Nah, di sini adalah kurang dari. Maka kalau kurang dari kita tinggal ambil yang kurang dari. Nah, 1 2 3. Jadi ada 3 himpunan penyelesaian. Di sini X ya. X kurang dari, jangan lupa sama dengan yang ini seperti ini. Ini juga sama X. Nah, kalau yang di tengah-tengah tidak usah, berarti ini X. Yang ini ada. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga. Nah, ini adalah pertidaksamaan sin konstan dengan menggunakan garis bilangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk penugasannya saya cantumkan di sini ya. Penugasannya silakan buka buku paket. Di buku paket itu halaman 21 ya, nomor 1 sampai 5 ya. Dikerjakan di buku tulis. Langsung cara dan jawabannya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan trigonometri. Ya, ini materi kita. Oke, untuk yang pertama, penyelesaian pertidaksamaan itu sama dengan persamaan trigonometri. Perbedaannya jika persamaan ya itu tandanya adalah sama dengan, sudah pasti ya. Jika pertidaksamaan, nah untuk pertidaksamaan itu tandanya adalah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Dan kemudian tambahannya adalah mencari daerah yang akan kita gunakan untuk himpunan penyelesaian. Langsung saja contoh di sini ada yang pertama sin X itu kurang dari sama dengan setengah. Oke, dengan interval 0 derajat ya, X lebih dari 0 derajat, lebih dari sama dengan 0 derajat, dan X kurang dari sama dengan
360 derajat. Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Langkah pertama adalah kita sama seperti persamaan, mencari pertidaksamaan terlebih dahulu. Berarti sin setengah itu adalah sin berapa? 30 derajat. Baik, kalau sudah, jadi kita sudah dapat ya. Sinnya berarti X lebih dari 30 derajat. Nah, langkah kedua adalah untuk pertidaksamaan, nanti di sin maupun cos itu ada dua sudut. Ya, yang pertama berarti ketika kita menggunakan bidang kartesius, yang pertama adalah 30 derajat. Maka yang kedua kita tinggal mencari sin yang nilainya positif ada di kuadran berapa? Berarti di kuadran 2. Maka di kuadran 2 ini berapa sudutnya? Tinggal 180 dikurang 30, berarti 150 derajat. Maka nanti ada X kurang dari sama dengan 150 derajat. Jadi ada dua ya alfanya, maka tinggal kita buat apa? Kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan di mana yang pertama itu kita ambil sudutnya yang paling kecil berarti 30 derajat, kemudian 150 derajat. Nah, karena di sini sudah ada intervalnya 0 dan 360, berarti sebelah kiri 30 kita berikan ujungnya adalah 0 derajat dan sebelah kanan ujungnya adalah 360 derajat. Berarti kita punya berapa? Punya berapa daerah untuk HP? Ada 1, 2, dan 3. Baik, setelah sudah seperti ini, kita tinggal mencari daerahnya. Nah, apakah nanti di sini itu positif atau negatif, atau di sini negatif atau positif, gitu ya. Dengan cara melakukan uji titik. Langkah pertama, uji titik untuk daerah ke-1. Oke, daerah ke-1 di sini ya. Boleh bisa pakai 0 derajat yang ujung sebelah sini. Berarti kita masukkan ke sini. Yang ini ya. Tinggal sin dari 0 derajat. Kita kan pakainya yang ini ya. Berarti sin 0 derajat itu berapa? Sin dari 0 derajat itu adalah sama dengan 0. Ya. Berarti tinggal dikurangkan dengan setengah. Atau misalkan gimana caranya Pak? Yang ini kita jadikan persamaan dulu sin X, tapi angkanya kita ke sebelah kan kiri, jadinya dikurang setengah. Nah, sama dengan gitu ya. Untuk uji coba saja, uji coba daerahnya. Berarti tadi sin X, sin 0 dikurang setengah, berarti sin 0 itu adalah 0, 0 dikurang setengah, berarti nanti hasilnya akan negatif. Maka di sini ya, di sini itu hasilnya daerahnya negatif. Ya, karena hasil negatif. Oke, yang daerah 1 sudah. Kemudian kita uji lagi untuk yang kedua daerah 2. Yang ini ya, daerah 2. Berarti kita pakainya sin berapa nih antara 30 sampai 150? Ambil saja sudut istimewa yang paling kecil dari 30. Berapa? 45 boleh. 45 itu berarti sin 45. Sin 45 itu adalah sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, cara cepatnya adalah setengah akar 2 tinggal dikurangkan yang ini aja. Dikurangkan setengah. Berarti setengah akar 2 dikurang setengah. Ya. Nah, logikanya adalah ini setengah, yang ini setengah. Sisanya berarti lebih besar yang ini kan, maka nanti hasilnya akan positif. Berarti di sini hasilnya positif. Gitu. Kalau ini setengah dikurang setengah, berarti 0. Positif juga ya. Kecuali di sini dia min. Berarti min sama min sudah pasti negatif. Oke. Seperti itu ya. Kemudian daerah 3. Nah, uji daerah 3 kita ambil di sini saja ya, 3. Berarti 3 itu antara 150 sama 360. Kita ambil yang terdekat dari 150. Berarti bisa berapa? 180 ya. Nah, sin 180 itu sama dengan berapa? 0. Nah, 0 dikurang setengah pasti nanti hasilnya akan apa? Minus.
ya, hasilnya akan ini. Oke, 1, 2, 3 sudah selesai ya. Ini saya ingat lagi dari 0 dikurang setengah, berarti hasilnya ini. Kita sudah dapat ya, ini tadi min yang ini, kemudian ini plus, kemudian ini min. Oke, setelah selesai berarti kita tinggal menentukan. Kita lihat di sini ya, pertidaksamaan itu kalau misalkan kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu yang diambil ya, diambil daerah yang negatif. Nah, kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti yang diambil adalah negatif. Kalau misalkan lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang diambil adalah daerah yang apa? Daerah yang positif. Nah, ini sebagai note ya, sebagai catatan kecil ya yang pentingnya. Maka nanti akan kita ambil adalah yang mana? Ya. Karena kurang dari berarti yang negatif. Nah, yang ini yang kita ambil. Tuh. Untuk 0 berarti ke kanan, untuk 30 berarti ke kiri. Kemudian ini 150 berarti ke kanan, 360 berarti ke kiri. Kalau sudah tinggal tambahkan ini saja. Kalau seperti ini, ya, tinggal X seperti ini. Ya. X lebih dari, jangan lupa karena dia batasnya adalah 0 dan diikut sertakan merupakan apa namanya daerah himpunan penyelesaian juga, maka di sini sama dengan. Nah, 150 berarti tinggal X lebih dari kurang dari, karena 360 di sini berarti sama dengan. Nah, jadi ini ya. Jadi ini merupakan apa? Merupakan himpunan penyelesaiannya. 1, yang ini adalah 2. Gitu ya. Kenapa Pak yang ini nggak pakai sama dengan, yang ini juga tidak pakai sama dengan? Karena dia bukan merupakan batas ujungnya. Jadi yang dikasih sama dengan hanya ujungnya saja, 0 dan 360. Selebihnya tidak usah. Gitu ya. Dan ini kurang dari ini tidak mengikuti sama sini. Ini itu hanya untuk ya, tanda ini hanya untuk apa? Menentukan daerah yang akan kita ambil. Ya, kalau kurang dari berarti negatif, kalau lebih dari berarti yang ini nanti yang kita ambil. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah contoh yang kedua. Kita hapus terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan untuk mencari pertidaksamaan, intinya mencari dua sudut terlebih dahulu ya. Dua sudut, kalau sudah tinggal dibuat garis bilangannya. Oke, kita contohkan lagi. Misalkan ini contoh yang B. Contoh B. Untuk yang B itu misalkan cos X lebih dari setengah dengan intervalnya sama ya. Maka langkah pertama adalah ya, tadi kita harus mencari nilai sudutnya. Cos X, cos dari setengah itu berapa? Cos dari setengah adalah setengah cos sudutnya 60 derajat. Berarti X-nya lebih dari 60 derajat. Maka X yang kedua, ini X yang pertama. X yang kedua berapa? Kita ambil dari Kartesius. Ya, 60 derajat di kuadran 1. Untuk cos yang bernilai positif itu ada di kuadran berapa lagi? Kuadran 4. Nah, maka di kuadran 4 ini berapa? 360 dikurang 60. Maka jawabannya adalah 300. Ya, 300 derajat. Jadi di sini lebih dari 300 derajat. Oke, kita tinggal buat apa? Garis bilangannya. Oke, garis bilangannya. Yang pertama, ya ujungnya kita taruh dulu berapa? 0 derajat. Kemudian yang paling kecil setelah 0 derajat itu 60. Setelah 60 berarti 300 ya di sini. Kemudian paling ujung sendiri 360. Berarti kita punya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita tinggal mencari apa? Mencari daerah 1 dulu. Daerah 1. Dapatnya dari sini ya. Berarti ini tinggal cos X kurang dari setengah sama dengan. Nah, untuk mencari nilainya negatif atau positif, kita ambil dari yang 1, 0 dulu ya. Berarti cos 0
Cos 0 dikurang setengah. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1. 1 dikurang setengah hasilnya adalah positif. Berarti di sini adalah apa? Positif. Oke. Kemudian yang kedua, 60. Setelah 60 bisa kita ambil dulu, 90. Maka daerah kedua cos 90 dikurang setengah. Cos 90 itu berapa? Cos 90 itu 0. 0 dikurang setengah, maka hasilnya akan negatif. Berarti di sini negatif. Nah, untuk yang di sini 300 sampai dengan 360, kita bisa pakai berapa? Cos berapa? Bisa kita pakai cos 315 misalkan. Daerah 3 kita ambil cos 315 dikurang setengah. Nah, ini bisa pakai cara ini ya, apa namanya, untuk mencari nilai cos. Jadi cos 315, maka dia cos dari berapa? 360 dikurang 315 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 360 dikurang 315 cos 45. Maka cos 45 itu adalah setengah akar 2. Gitu ya. Cos 45 setengah akar 2 dan dia bernilai positif. Maka di sini setengah akar 2 dikurang setengah. Nah, ini setengah ada akar 2-nya, berarti lebih besar dari sebelah kiri, maka hasilnya positif. Sudah positif. Oke, kalau sudah tinggal kita tentukan. Ya, kita tentukan apa? Daerahnya. Dilihat dari tandanya. Apa nih tandanya? Lebih dari, berarti yang diambil yang positif. Berarti yang ini yang kita ambil, ya. Terus yang ini yang kita ambil. Tinggal diberikan seperti ini, X lebih dari jangan lupa di sini sama dengan, ini juga sama, X lebih dari yang sini sama dengan. Oke, berarti kita punya jawabannya. 1, yang ini 2. Oke, ini untuk cos. Kemudian kita lanjut. Kita contohkan lagi untuk tan misalkan. Nah, untuk tan biasanya ada tambahan titik khusus di kuadrannya. Ya, karena tan spesial maka ada tambahan titik khusus di bagian garis bilangan. Ya. Kita berikan contoh untuk yang tan. Untuk C yang tan. Misalkan tan X kurang dari 1. Oke. Tan X kurang dari 1 untuk ininya masih sama sampai 360. Berarti tan X kurang dari tan berapa? Yang hasilnya 1. Berarti tan yang hasilnya 1 adalah tan 45 derajat. Maka X kurang dari 45 derajat. Nah, berapa lagi nih selain 45 derajat? Ini X yang pertama, X yang kedua. Kita lihat dari garis bilangan, ini 45. Tan yang positif ada di kuadran 3. Di sini ya. Berarti gimana? Untuk di kuadran 3 tinggal kita ambil 180 ditambah 45, yaitu di sini 225. 25 derajat ya. Berarti X2-nya 225 derajat. Kita tinggal gambarkan garis bilangannya. Nah, untuk tan itu kita berikan khusus 2 garis bilangan. Not di sini ya. Untuk tan itu tambahan ya. Tambahannya adalah sudut 90 derajat dan 270 derajat. Ini adalah not ya. Jadi ditambahkan di garis bilangan. Jumlah dari yang paling kecil adalah 0. Setelah 0 adalah 4, 5. Nah, setelah 45 berarti ada 90. Jadi ini saya kasih khusus, warna khusus 90 derajat ya. Kemudian ada 225 di sini 225. Kemudian setelah 225 itu masih ada lagi, yaitu titik khusus untuk tan
270 derajat. Kemudian yang terakhir adalah 360 derajat. Maka kita punya berapa daerah? 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 daerah. Berarti kita satu-satu terlebih dahulu. Nomor 1 berarti tinggal tan berapa di sini? Tan 0 ya. Oke. Tan 0. Tan 0 itu berapa? Tan 0 itu berarti 0. Sudah, berarti tan 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 sama dengan min. Berarti di sini adalah min. Kemudian ini antara 45 sampai 90 berarti 60. 60 itu berarti yang kedua tan 60 dikurang 1 akar 3 dikurang 1. Akar 3 berarti sekitar akar 4 saja 2. Berarti akar 3 itu tidak jauh dari 2. 1,7 sekian ya berarti ya. Atau 1,5 lah. Berarti kalau dikurang 1 hasilnya pasti positif. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini 90 sampai 225 kita bisa pakai yang 180 ya. Tan 180 dikurang 1. 180 itu berarti 0 dikurang 1 pasti hasilnya adalah negatif. Ini negatif ya berarti ya. Nah, 225 ke bagian 270 berarti 240 ya. Yang 4 tan dari 240 dikurang 1. Ini sudah bisa ya, yang lebih dari 90 mas caranya. Berarti 240 itu adalah 240 dikurang 180. Kita bisa pakai berarti 60 akar 3. Ya, akar 3 dikurang 1 sama seperti ini, berarti positif. Hasilnya positif. Nah, 270 ke 360 kita bisa pakai yang 300 ya. 5. Berarti tan dari 300 dikurang 1. Nah, 300 itu di kuadran 4. Kuadran 4 60, akar 3 berarti ini min akar 3 dikurang 1, min sama min sudah pasti min. Jadi di sini ya. Oke, kita sudah punya 5 daerah ya. 5 daerah ini sudah punya, tinggal kita lihat apakah di sini. Nah, di sini adalah kurang dari. Maka kalau kurang dari kita tinggal ambil yang kurang dari. Nah, 1, 2, 3. Jadi ada 3 himpunan penyelesaian. Di sini X ya. X kurang dari, jangan lupa sama dengan yang ini seperti ini. Ini juga sama X. Nah, kalau yang di tengah-tengah tidak usah, berarti ini X. Yang ini ada. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga. Nah, ini adalah pertidaksamaan sin konstan dengan menggunakan garis bilangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk penugasannya saya cantumkan di sini ya. Penugasannya silakan buka buku paket. Di buku paket itu halaman 21 ya, nomor 1 sampai 5 ya. Dikerjakan di buku tulis. Langsung cara dan jawabannya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.